Hari ini gue akan cobain kereta dengan rute terjauh di Indonesia. Belambangan Express dari Ketapang sampai Pasar Senen. Let's go! Kali ini Oho Pamungkas sudah ada di stasiun Ketapang Banyuwangi yang pastinya sudah siap untuk mencoba kereta dengan rute terjauh di Indonesia. Dari ujung timur Pulau Jawa di Banyuwangi, tepatnya di stasiun Ketapang, sampai dengan Jakarta di stasiun Pasar Senen. Ini adalah kereta yang bukan baru sebenarnya, tapi kereta ini mengalami perpanjangan relasi dari yang awalnya dari Banyuwangi cuma sampai Semarang, kali ini diperpanjang sampai dengan Jakarta. Perjalanan 16 jam di kereta api. Gimana kira-kira rasanya? Yuk ikutin perjalanan gue barengan Belambangan Express dari Ketapang sampai Pasar Senen. Let's go! Yes, kali ini di stasiun Ketapang sudah rame sekali, rame banget gitu ya. Karena di sini nggak cuma ada penampilan performance band aja, tapi juga nantinya akan ada beberapa tamu dari pejabat penting di jajarannya PT KAI, DJKA, dan juga mungkin dari Pemkab Banyuwangi itu sendiri. Dan yang menarik, di acara ini ada beberapa booth makanan yang bisa didatengin untuk para penumpang. Syaratnya gampang banget, tinggal nunjukin kalau kalian sudah punya aplikasi KAI Akses. Ada tahu walik, ada rujak soto, ada petulo, ada bagia, dan juga ada kopi nih. Cocok banget ya. Untuk membuktikan beneran bisa apa enggak, yuk kita coba. Mbak, bisa? Oke, siap. Terima kasih banyak. Mari kita coba menu pertama, tahu walik. Udah kayak kondangan. Lagu, makanannya banyak, ya kan? Kita maksimalkan sebaik mungkin. Karena 16 jam perjalanan bakal panjang banget nih, jadi harus diisi perutnya sebanyak mungkin, biar gak kelaparan di tengah jalan. Oh iya, ini adalah pengalaman pertamaku ke stasiun Ketapang ya, dan ini stasiunnya udah bagus banget. Ini ruang tunggu untuk penumpangnya, kelihatannya memang kecil tapi nyaman banget, dan untuk cetak tiket, check-in dan sebagainya ini bisa dilakuin di sini. Tadi udah aku lakuin dengan cukup smooth, tapi yang mesin printing yang bagian ini agak-agak lama gitu, jadi harus nunggu kayak setengah menit tiketnya baru keluar. By the way, untuk Belambangan Express yang akan jalan di hari ini gitu ya, tiket untuk kelas eksekutifnya hampir sold out. Gokil ya. Jadi tadi sih gue terakhir ngecek sisa cuma 10 kursi atau belasan kursi aja gitu. Dan ini untuk ruang customer service-nya buat yang belum beli tiket, terus juga yang mau batalin tiket, ini bisa di sini. Itu ada loket go show dan juga ada untuk pembatalan tiketnya. Setelah tadi ngambil tahu walik, kita cari yang segar-segar dulu biar nggak ngantuk, biar kuat menghadapi perjalanan 16 jam. Ini dia kopi susu gratisan. Tetap tinggal nunjukin aplikasi KAI Akses saja. Jadi ini adalah perjalanan lanjutan sebenarnya dari perjalanan gue yang kemarin naik Super Airjet dari Jakarta ke Denpasar. Setelah acara gue yang di Denpasar selesai, gue sebenarnya kepikiran untuk naik salah satu bis pendatang baru di rute Jakarta-Bali gitu ya. Tapi ternyata yang gue incar nggak jalan, dan dapat kabar kalau kereta Belambangan Express ini akan segera berjalan di hari Jumat tanggal 26 Juli 2024. Dan akhirnya ya udahlah, cobain aja naik ini. Sekalian belum pernah ngerasain naik kereta dari Banyuwangi sampai Jakarta. Dan memang di rute Banyuwangi gue belum pernah naik sih. Mentok itu terakhir di Jember doang. Nah, dari Banyuwangi sampai Jember tuh belum tahu treknya seperti apa. Makanya ini adalah pengalaman pertama gue juga.
Yes, kali ini sudah berada di dalam stasiun Ketapang. Keretanya sudah datang dan inilah dia lokomotif spesial yang akan menarik rangkaian kereta api Belambangan Express di keberangkatan pertamanya di 26 Juli 2024. CC 2061318 Depo Induksi Dotopo. Jadi buat yang bertanya-tanya, sebenarnya nanti apakah akan tetap pakai CC 206 terus atau enggak? Jawabannya adalah enggak, gitu ya, karena ini lokomotif sementara dipinjamkan oleh Depo Induksi Dotopo untuk perjalanan pertama dari kereta Belambangan Express ini sendiri. Nah, jadi nanti rencananya untuk duksarnya atau SOP keberangkatan dari kereta api Belambangan Express akan menggunakan lokomotif CC 203. CC 203 yang sudah dimiliki oleh Daop 9 Jember, dan stamp formasi dari kereta Belambangan Express ini masih sama kayak keberangkatan Belambangan Express yang sebelumnya, yang sampai Semarang doang. Ada 4 kereta eksekutif yang model kaca pesawat kayak gini, gitu ya, K182. Dan selain ada kereta eksekutif yang jumlah total ada 4 kereta, di belakang eksekutif 4 ada 1 kereta makan kelas eksekutif atau M1 yang dimiliki oleh Depo Ketapang, dan juga ada di belakangnya ini ekonomi new generation alias kereta ekonomi yang sudah bisa diputar kursinya, teman-teman. Ya, sini udah siap, ada total 3 kereta ekonomi new generation. Untuk diberangkatan kali ini aku ikut di kereta eksekutif 3 ya, eksekutif 3 dan di seat 12A. Nah, ini yang cukup unik, ini teman-teman dari KAI 121 lagi syuting nih. Silakan ditunggu di sosial medianya mereka. Wih, behind the scene. Nah, ini behind the scene dari kontennya KAI 121 guys. Wih. Idenya ada-ada aja ya, keren-keren banget sih teman-teman KAI 121 nih. Nah, yang cukup unik di eksekutif 3 ini kereta yang aku naikin, dia kereta yang paling tua tuh, K16627. Yang satunya itu ada K186 atau keluaran tahun 86, yang depannya juga tahun 80-an lah untuk eksekutif 1 dan juga eksekutif 2. Jadi, aku akan mencoba gimana rasanya naik kereta yang umurnya hampir mirip orang tua saya, K166. So, kita lihat nanti ya. Nah, status kereta api Ketapang kereta api Ketapang jadi ya. Kereta api Belambangan Express ini menjadi kereta yang finishnya juga paling ujung di Pulau Jawa, karena ini ada di stasiun Ketapang, stasiun paling ujung timur dari Pulau Jawa. Setelah ini udah nggak ada stasiun lagi di Pulau Jawa. Soalnya mentok, udah tinggal nyebrang ke Selat Bali doang gitu ya. Dan stasiun Ketapang ini ada di ketinggian 7 meter di atas permukaan laut. Di belakangnya sini ada depo lokomotif dan juga depo kereta dari Ketapang. Tuh di situ ada lokomotif CC 201. Ini ada gerbong penolong yang semoga aja tidak digunakan gitu ya. Karena kalau kereta ini digunakan berarti ada sesuatu yang kurang oke, ya. Kita hitung mundur 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Dengan pecahnya kendi ini adalah sebagai simbolis peresmian perpanjangan relasi kereta api Belambangan Express. Kita semua berdoa. 15.52 kereta Belambangan Express diberangkatkan dari stasiun Ketapang menuju Pasar Senen. Bismillahirrahmanirrahim. Trip pertama semoga lancar, aman, terkendali. Jam 16.18
kereta Belambangan Express masuk di stasiun Rogo Jampi. Tadi sebenarnya udah berhenti juga di stasiun Banyuwangi Baru, tapi lupa ke-record karena mengerjakan sesuatu hal dulu ya. Penumpangnya sejauh ini sampai dengan stasiun Rogo Jampi udah lumayan banyak di eksekutif 3, dan saya dapet kursi di paling depan di 12A. Jadi nggak dapat leg rest, jadi footrest, dan menjadi penjaga pintu di bordes. So, selamat datang di kereta api Belambangan Express yang melayani rute Ketapang sampai dengan Pasar Senen. Hari ini memang hari perdana beroperasinya perpanjangan relasi dari kereta Belambangan Express. Sebelumnya kereta ini cuma beroperasi dari Ketapang sampai dengan Semarang Tawang, tapi per hari ini 26 Juli 2024 kereta ini diperpanjang relasinya sampai dengan Pasar Senen yang ada di Jakarta. Dan dengan perpanjangan relasi ini resmi kereta Belambangan Express menjadi kereta dengan rute terjauh di Indonesia. Kurang lebih sekitar 1030 km perjalanan yang harus ditempuh dengan waktu perjalanan 16 jam 25 menit. Hari ini gue cobain kelas eksekutifnya dengan harga tiket 775.000 untuk kelas eksekutif seperti ini. Dan untuk kelas yang lainnya yang ada di Belambangan Express ini ada juga kelas ekonomi dengan kereta ekonomi New Generation dengan harga tiket sekitar 500 ribuan. Dan kali ini gue duduk di eksekutif 3 seat nomor 12A, tepat di bagian paling depan dari keretanya, dan ini benar-benar berhadapan sama pintu antar bordes. Kereta ini sendiri yang gue naikin adalah K106627 untuk kode sarananya, yang berarti kereta ini sudah diproduksi ataupun mulai beroperasi dari tahun 1966. Gokil, hampir 50 tahun, 60 tahun ya. Jadi sudah cukup lumayan berumur lah ya, dan kereta ini masih bisa beroperasi pastinya dengan penyesuaian-penyesuaian di kereta ini sendiri. Ada beberapa perubahan, ada perubahan jendela, kemudian juga ada perubahan di titik bagian bogi ataupun rodanya dan sebagainya. Dan untuk sejauh ini sih fasilitasnya memang sama seperti kereta eksekutif pada umumnya, dengan konfigurasi seat 22 di kelas eksekutifnya dengan total 48 penumpang di dalam satu keretanya. Nah, pastinya masih ada juga TV, kemudian ada juga meja, ada footrest, dan kereta ini punya jendela yang cukup unik karena ini adalah kereta yang dimodifikasi dengan model jendela ala pesawat satu-satu gitu per masing-masing tempat duduk penumpang. Jadi banyak rail fans yang bilang adalah kereta eksekutif kaca pesawat seperti itu. Tapi buat lo yang mau mencoba kereta ini, saran gue sih kayaknya nggak milih untuk di bagian nomor 12 ABCD gitu ya, ataupun 1 ABCD, karena di 12 ABCD ini, terutama di bagian jendelanya, ini tidak ada tirainya. Jadi kalau misalnya silau dan segala macamnya ini nggak bisa ditutup. Kalau di bagian belakangnya sih itu tetap ada tirainya. Selain itu, pastinya masih ada meja lipat di kereta eksekutif ini, teman-teman. Kemudian ada juga colokan, meja, dan juga gantungan yang bisa kita pakai selama perjalanan. Ada toilet juga yang cukup bersih gitu ya. Cukup enak untuk dipakai meskipun kondisi kereta ini sudah cukup berumur ya, di keluaran tahun 1966. Tapi yang keluaran tahun 1966 cuma kereta ini aja gitu ya. Untuk di eksekutif 1 dan 2 itu keluaran tahun 80. Dan sekarang kita sudah masuk di stasiun Kalisetel. Untuk rutenya kereta dari Belambangan Express ini sendiri memang rutenya itu via utara full gitu ya. Dari Banyuwangi
dia mengarah ke Jember, kemudian sampai dengan Probolinggo, Sidoarjo, Surabaya Gubeng. Dari Surabaya Gubeng itu lanjut ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Selanjutnya melewatin Cepu, Bojonegoro, Lamongan, Semarang Tawang, Cirebon, sampai dengan pemberhentian terakhir di Jakarta Pasar Senen. Untuk kelas ekonomi new generation-nya sendiri juga cukup menarik ya, dengan harga tiket sekitar 500 ribuan sudah dapat kursi versi terbaru yang bisa di reclining, semuanya sudah berhadapan searah jalan kereta, bisa diputar, dan juga ini adalah salah satu keluaran dari Balai Yasa Manggarai yang terbaru kayak gitu. Jadi ya not bad lah ya untuk ekonominya, nggak ekonomi tegak ataupun kereta ekonomi yang sebelumnya. Seperti itu, yang joknya masih keras dan juga jarak antar kursinya masih lumayan rapat dan nggak bisa diputar, harus nebak tuh mana yang arah maju atau yang arah mundur. Dan tadi pemberangkatannya sendiri cukup smooth gitu ya, meskipun memang agak telat 2 menit karena ada prosesi pemberangkatan yang dilakukan oleh Ibu Bupati Banyuwangi dan juga Direktur Niaga PT KAI Persero. Tapi sejauh ini perjalanan cukup lancar, dan juga di perjalanan kali ini agak spesial karena pakai lokomotif CC 206, di mana nanti kalau udah beroperasi nantinya akan menggunakan lokomotif CC 203. Dan perjalanan 16 jam 25 menit cukup panjang, dan juga nggak tahu ya harus ngapain aja nanti, karena ini salah satu perjalanan naik kereta terlama yang pernah gue naikin gitu, karena sebelumnya gue udah cukup lama gitu nggak naik kereta, dan akhirnya naik kereta lagi dari Banyuwangi sampai Jakarta. Kira-kira bakal bosan gak ya? Yuk kita ikutin perjalanannya. Inilah penampakan dari kereta makan di kereta Blambangan Express ya. Kereta Blambangan Express. Ya, menunya yang spesial hari ini ada apa aja, Mas? Ya, hari ini ada nasi goreng Hongkong, nasi rawon, nasi tempong, ada juga bodok tawon. Dicoba nggak? Botok tawon, iya. Itu menu khusus Menu untuk khusus. Banyuwangi ya? Ya, Berarti menu khusus Banyuwangi itu ada botok tawon sama nasi tempong. ya nasi tempong sama rujak satu. Oh iya, Ya. Oke, harganya di berapa aja tuh, Mas? Harganya di 38, kalau bodoknya 18. Oke, masih oke lah ya untuk dibeli ya. Jadi kalau naik Blambangan silahkan cobain makanan-makanan tadi ya. Kita cobain makanan khas di kereta Blambangan Express, ada nasi tempong. Nasi tempong ya. Nah, ini jadi isinya ada nasi, ayam, tahu, tempe ya, Tempe sama ikan nasi. sama ikan asin. Mantap. Harganya 38.000. Pembayaran bisa kris, bisa kris. Bisa kris, bisa cash. Oke, kita bayar dulu. Jam 5:03 masuk di stasiun Kalibaru. Nah, kita review juga nih toilet dari kereta eksekutif di Blambangan. Jangan lupa dikunci dulu ya biar nggak ada orang masuk. Jadi seperti ini tampilan dari toiletnya. Nice banget ya. Gue baru pertama kali kayaknya masuk ke toilet garapannya Balai Yasa Surabaya Gubeng gitu ya. Ini ada ornamen-ornamen kayu-kayuan di sini, tapi ada yang udah hilang satu. Dan kacanya gue suka di sini, dia bentuknya letter L gitu. Jadi kesannya toiletnya lebih luas. Gitu. Di sini ada wastafel. Nah, ini di sini ada tombol nih. Tapi nggak bisa dipencet.
Tisu tetap ada, tempat sampah di sini ada 2, ada sabun juga, ada pengharum ruangan, ada bidet, dan juga ada toilet duduknya alias klosetnya seperti ini. Ornamen-ornamennya seperti ini, dan ini masih bisa dibuka ternyata. Tapi nggak boleh sering-sering lah. Masih menyarankan untuk tidak membukanya ya, teman-teman. Dan exhaustnya ada di sini. Untuk tingkat kebersihan oke banget. Kita tes bidetnya dikit. Oke, aman. Kita tes flashnya dikit. Nice. Mantap. Inilah toilet dari kereta Belambangan Express untuk yang kelas eksekutif. Ini adalah pengalaman pertama gue naik kereta di lintas Banyuwangi sampai dengan Jember. Dan ternyata menyenangkan banget ya. View-nya cakep dari tadi gue liatin. Kombinasi ada terowongan, ada jembatan, terus ada kayak dataran tinggi yang kelihatan gunungnya. Wah, nice banget sih. Gak nyesel ngambil kesempatan untuk naik kereta Belambangan Express ini. Dan masih banyak pasti ya kedepannya hal-hal seru lainnya. Ini sudah masuk di jam 17.30. Tadi sudah melintas di stasiun Garahan. Kemungkinan saat lagi kita akan segera masuk di stasiun Jember. Kita lihat okupansinya seperti apa, karena Jember sendiri sudah punya kereta Pandalungan yang menjadi kereta andalan untuk warga Jember yang bisa direct langsung ke Jakarta. Dengan adanya opsi tambahan kereta Belambangan Express ini, pastinya pilihan untuk naik kereta kelas eksekutif terutama dari Jember direct ke Jakarta jadi makin banyak. Apalagi jamnya juga enak banget ya, sekitar jam-jam 6 kurang sudah sampai di Jember, langsung sampai Jakartanya di jam 7 pagi. Oke, kali ini kita akan coba untuk makan nasi tempong yang udah dibeli tadi. Karena sebenarnya sih masih pengen makannya agak malaman gitu ya, tapi saran dari pramugarinya disarankan untuk makan ini sebelum jam 7 malam. Ini sekarang jam 17.48, so ya udahlah, nggak apa-apa, kita coba aja sekaligus makan di kereta makannya. Kebetulan kemarin gue habis dari Bali, habis makan salah satu nasi tempong yang terkenal di sana, yaitu Pink Tempong. Kita coba bandingin rasanya gimana, apakah lebih enak ini atau gimana. Yuk kita coba. Mari kita coba. Sambelnya banyak banget guys. Jadi ini isinya ada 2 potongan ayam, terus sama ada tempenya 2 dan sayur-sayuran khas Tempong. Cobain ayamnya dulu. Pedesnya oke lah, tapi masih pedesan yang Pink Tempong yang kemarin gue cobain di Bali. Ayamnya ini dia modelnya digoreng tepung gitu, dan menurut gue sih agak kering ya, agak kering karena dia bagian dada, jadi kondisinya agak kering, dan juga mungkin ini dibikinnya udah agak dari siang atau agak pagi gitu ya, jadi ya emang harus segera dimakan sih gitu. Tapi so far rasanya oke lah untuk harga 38.000 makan di kereta dengan porsi sebanyak ini, worth it sih. Sekarang kita sudah sampai di stasiun Jember. Nih, sudah sampai di stasiun Jember dan penumpangnya ternyata banyak juga nih yang naik nih. Stasiun Jember di jam 18:08. Kemungkinan berhenti 11 menit untuk di stasiun Jember ini.
Jam 18:10 sudah persiapan untuk diberangkatkan kembali dari stasiun Jember. Ya, rencana akan diberangkatkan menuju Jember. Menuju Jember dari stasiun Jember sesaat lagi. Jam 17:48 kita berhenti di stasiun Tanggul untuk persilangan lagi. Tapi masih kurang paham nanti akan bersilang dengan kereta apa. By the way, dari tadi nunjukin jam yang di jam tangan, ternyata jam tangannya masih salah nih, belum ke-update, masih jamnya Bali. Harusnya ini ya, dikurangin sejam tuh dari yang tadi. Nah, ini kita berhenti di stasiun Tanggul untuk persilangan, kurang lebih berhenti di stasiun Tanggul ini sekitar 10 sampai dengan 11 menit. Iya, terima kasih. Ternyata di pelayanan kelas eksekutif dapat pinjaman selimut nih ya. Dan ini juga udah disiapin untuk penumpang satunya. Tadi sebenarnya di sampingku tuh ada penumpang dari orang KAI gitu ya. Tapi kayaknya dia pindah ke tempat lain barengan sama temennya atau gimana, jadinya sampingku kosong gitu ya. Jadi dia rencananya turun di Surabaya Gubeng tapi pindah ke tempat lain. Dan ini selimut yang dikasih ini bukan untuk dibawa pulang ya, ini dipinjemin aja. Jadi nanti kalau sudah masuk di jam-jam pagi gitu ya, jam-jam subuh ataupun penumpangnya sudah mau turun, nanti itu akan diambil lagi sama petugasnya. Oke. Masuk jam 18:26, kereta Belambangan Express masuk di stasiun Klakah. Masuk di stasiun Klakah, dan di sini kurang paham sih apakah nanti ada susulan atau gimana. Cuman kayaknya sih agak santai ya. Karena memang kalau dapat info dari masa di jasa, treknya cukup padat nih. Gitu ya. Tadi udah ada Sri Tanjung, udah ada Logawa, masih ada Ranggajati nanti yang kemungkinan nanti akan bersilang sama stasiun nama kereta Belambangan Express. Perjalanan so far cukup menyenangkan. Dan ya masih aman lah, belum bosen-bosen banget. Yes, ini posisi di stasiun Klakah dan kabarnya sih baru diberangkatkan lagi di jam 6:35. Sekarang posisi di jam 8:29. Pemberhentian kayak gini sih sebenarnya sangat-sangat berguna ya untuk mencari angin segar di luar gitu. Terus mungkin yang ngerokok bisa ngerokok gitu ya. Dan waktu-waktu seperti ini juga digunakan untuk mengecek kondisi rangkaian kereta oleh Bapak Teknisi KA yang bertugas. Dipastikan semua kondisinya aman, di boginya, rangka bawahnya, segala macam dipastikan tidak ada gangguan sedikit pun yang bisa mengganggu perjalanan kereta api ya. Jadi memang kalau dibandingin sama kereta eksekutif yang lain, kan aku di eksekutif 3 nih. Eksekutif 3 yang kereta buatan tahun 1966 gitu ya, dibandingin sama yang ini buatan tahun 1986 ya agak berbeda sedikit lah ya. Lebih apa ya? Lebih dingin, lebih senyap untuk yang di kereta K186 ini di eksekutif 2. Kalau di keretaku yang udah berumur ternyata hampir 60 tahun keretanya, nah masih oke sih sebenarnya, masih cukup proper. Tapi mungkin untuk tingkat kekedapan suara dan juga dinginnya itu ya agak-agak beda lah gitu. Mas, nanya dong, kalau OTC yang di mana kereta Belambangan ini full trip dari Banyuwangi apa nanti pergantian? Udah, nanti diganti sampai Semarang. Sampai Semarang gantian sama Semarang. OTC Semarang. Oke, berarti dinasnya lumayan juga ya dari Banyuwangi sampai Semarang. Tapi kalau yang pas Belambangan sebelumnya dari Banyuwangi sampai Semarang full juga sama? Udah. Oh, enggak. Turi. Dulu sampai Pasar Turi. Ya. Jadi dipanjangin sampai Semarang. Ya. Gajinya nambah nggak Mas kalau dipanjangin? Sama aja. Sama aja. Sama aja. Ya, jadi kalau kondektur nanti gantinya di Kalau kondektur di stasiun Gubeng, Mas. Gubeng ya. Ya. Stasiun Gubeng. Masinis juga nanti di Gubeng ya? Ya. Oke, siap. Tuh ya, jadi kalau ada yang bertanya-tanya kira-kira petugasnya sama terus nggak dari Jakarta sampai Banyuwangi? Enggak, nanti ada pergantian. Pramugari? Kalau Pramugari katanya intinya sih sampai Semarang.
Infonya pramugari sampai Semarang ya. Biasanya kan full trip. Biasanya full trip. Terlalu jauh benar kan, resiko untuk kesehatan juga sih. Kan kerjanya kan untuk kerja memang maksimal itu yang sehat 8 jam ya kan. Aslinya. Sedangkan ini kan 16 jam perjalanan. Jadi ya memang biar tetap performa kerjanya bagus. Jadi ya disesuaikan lah ya Mas ya. Disesuaikan kayak gitu. Ya jadi nanti mungkin di Semarang ada pergantian pramugari, pergantian petugas dan lain-lain. Jam 7:01 kita masuk di stasiun Leces untuk bersilang dengan KA Ranggajati yang masuk dari arah barat menuju ke timur. Ranggajati, dan ini memang sudah sesuai dengan jadwal ya untuk berhenti di stasiun Leces. Leces sendiri berada di daerah Probolinggo masuknya, jadi saat lagi juga kita akan masuk ke stasiun Probolinggo. Nah, ini kita lihat kondisi di kereta ekonomi 1. Ternyata penumpangnya cukup banyak ya, dan ini kereta ekonominya sudah pakai kereta ekonomi new generation, alias sudah pakai seat terbaru yang bisa di reclining dan juga searah jalannya kereta. Kondisi toiletnya seperti ini untuk kereta ekonomi new generation ya. Dia lebih sempit ya kalau dibandingin sama kereta yang eksekutif, tapi penampilannya memang tetap bagus ya, udah kekinian, dan bisa dibilang kalau khasnya Garapada Balai-Yasa Manggarai itu tone warnanya untuk toiletnya itu warnanya putih gitu ya. Nih, seperti ini untuk tampilan dari toilet ekonomi new generation. Ya masih tetap oke lah, proper banget gitu ya untuk sebuah kereta kelas ekonomi dengan harga tiket sekitar 500 ribuan. Ada maring tangannya juga kalau habis itu cuci tangan. Nice. Sampai di stasiun Pasuruan, dan ini bersilang dengan KA komuter yang tujuan akhirnya Pasuruan. Berarti kereta ini sudah sampai di stasiun pemberhentian terakhirnya nanti, dan setelah masuk KA Blambangan Express akan dilanjutkan berangkat menuju stasiun Bangil, Sidoarjo, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, dan terus lanjut sampai stasiun Pasar Senen. Udah sekitar 5 jam berarti berada di kereta Blambangan Express. Sementara sih masih aman ya, belum bosen-bosen banget gitu, karena memang udah lama banget nggak nikmatin perjalanan di rute Banyuwangi sampai dengan Surabaya. Nah, ini keretanya masuk, kereta api komuter. Lokomotifnya CC 206 1312 Depo Induk STT. Pakai rangkaian K3 Kemenhub. Kereta Blambangan Express sudah masuk di stasiun Sidoarjo di jam 20:46
waktu Indonesia Barat. Ada beberapa penumpang yang turun, tapi kayaknya sih nanti bakal ada beberapa yang naik lagi ya, terutama untuk di stasiun Surabaya gitu ya. Karena memang untuk rute ini penumpang ya parsialnya itu cukup banyak. Oke, siap. Hati-hati. Nah, itu tadi kenalan sama masnya. Ternyata orang Jakarta tapi rumahnya kerjanya di Jakarta tapi rumahnya di Sidoarjo. Gitu. Dia tadi berangkat dari sekitaran Jember gitu ya, turun di Sidoarjo, dan ini sudah naik beberapa penumpang lagi kayaknya yang akan mengikut sama kereta Belambangan Express. Sudah hampir tepat 6 jam perjalanan bersama Belambangan Express. Nanti kita akan berhenti cukup lama di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nanti gue akan kasih sedikit rasanya lah ya, gimana ikutan kereta Belambangan Express ini. Jam 21:10 sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Yang turun banyak banget. Tuh, yang turun segitu banyaknya. Tapi sudah pasti ini bakal keisi lagi gitu ya, karena memang untuk rute Surabaya Semarang ataupun ke Surabaya Jakarta itu peminatnya cukup banyak, apalagi ini di hari Jumat ya, hari Jumat. Mungkin yang pada mau balik di Jakarta ataupun ada urusan pengen weekendan di Jakarta itu pasti bakalan banyak sih gitu ya. Dan sejauh ini sudah 6 jam di kereta Belambangan Express. Karena udah cukup lama gak naik kereta, rasa pegel-pegelnya ya lumayan ada gitu ya. Tapi pegelnya juga karena dari tadi kan naik turun kereta, ngonten di stasiun turun dan lain-lain gitu ya. Dan karena duduk depan kali ya, nggak dapat footrest, jadi agak bingung gitu naruh kaki selonjoran aja. Jadi feel-nya nggak jauh beda sama naik yang ekonomi new generation, cuma bedanya kursinya lebih tebal aja gitu ya. Jadi sekarang tuh kalau di kereta udah jarang airnya habis gitu ya di toilet, karena memang di setiap stasiun-stasiun yang lumayan besar disempatkan untuk ngisi. Kayak misalnya di stasiun Surabaya Gubeng ini dilakukan pengisian air toilet oleh kru dari stasiun itu sendiri. Jam 21.34 kereta Belambangan Express masuk di jalur 4 stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini ada langsiran lokomotif. C206-1387 pakai stiker livery khusus biosolar atau biofuel ya. Di jalur 2 ini ada Kertajaya, dan di jalur satunya kalau nggak salah ada Anggrek, tapi belum masuk atau udah berangkat ya. Ya itulah pokoknya. Di stasiun Surabaya Pasar Turi ini juga kereta Belambangan akan melakukan pergantian kru, baik itu kondektur maupun masinis. Jadi nanti masinis yang bertugas dari sini sampai dengan Semarang. Nah, untuk kalau di Belambangan sebelumnya, kru KA-nya seperti OTC gitu ya, itu tukeran di sini di stasiun Surabaya Pasar Turi. Tapi kalau untuk di perjalanan yang Belambangan baru nih yang sampai Jakarta, nanti OTC-nya akan berganti tugas di stasiun Semarang Tawang, termasuk kabarnya dengan pramugara dan pramugarinya seperti itu. Cukup ribet ya kalau mau naik Belambangan, soalnya ada di jalur 4, nyebrangnya harus di ujung banget situ. Jadi kalau mau
naik, terutama naik yang eksekutif bagian depan, ya jalannya lumayan. Nah, itu kan bener masih banyak tuh orang-orang yang lagi nyebrang di ujung sana. Banyak. Cuman ya itu nyebrangnya effort. Ya, jarang kayak. Jadi gimana Mas Adi Jasa sejauh ini? Masih aman? Aman banget lah. Aman banget ya. Aman. Masih easy lah ini ya. Easy lah. Easy lah. Dibanding Pasundan tambahan. Wah, itu mengerikan sih. PRK-nya sih yang ngeri sebenarnya. Ya. Tapi seru lah. Tiap-tiap perjalanan punya cerita masing-masing. Oke lah, siap. Kita nanti akan lanjut lagi. Perjalanan masih sampai Pasar Senen, ya. Jadi kurang lebih seperti ini penampakan untuk mode malam di kereta api Belambangan Express di Eksekutif 3 K16627. Mode malamnya ada di samping-samping situ mengingatkan zaman-zaman Argo Jati, masih pakai kaca pesawat ya. Cakep banget emang. Tapi ya buat beberapa orang sih memang agak kurang gelap gitu ya. Tapi ya better lah. So, selamat beristirahat para penumpang. Sebelum tidur kayaknya gue pengen ke kereta makan dulu buat nikmatin teh andalan, yaitu teh premium. Let's go. Nah, ini untuk di kereta eksekutif 4 K186. Mode malamnya agak berbeda ya. Dia itu untuk lampu LED atau lampu kecilnya adanya di atas bagasi. Kalau yang tadi kan di eksekutif 3 lampu LED-nya ada di antara tirai ataupun di antara jendela bawah. Nah, kalau yang di sini dia lampunya adanya di atas bagasi atau di plafon ya. Selera sih, cakepan mana. Cuman kalau yang di eksekutif 3 agak beda aja dibandingin yang biasanya. Kalau yang ini ya lebih mirip sama mode malam di kereta-kereta eksekutif yang ada di stainless steel kayak gitu. Karena masih belum bisa tidur, kita kasih asupan dulu biar ngantuk ya kan. Pop mie dan teh premium. Enak nih, udah ada pop mie tori miso yang rasa ramen. Di jam 1:17 waktu Indonesia Barat, kereta api Belambangan Express masuk di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Dan ini banyak cukup sibuk ya kegiatannya di sini karena kayak di kereta makan nih full pergantian kru, kemudian juga loading makanan lagi dan lain-lain, ngisi tangki air, pergantian kru masinis, kondektur, dan lain-lain. Tadi dari jam 10:30 tidur lumayan oke, sampai jam 1 lewat dikit gitu ya. Jadi lumayan bisa tidur dikit lah, istirahat dikit setelah tadi dari jam 3 sampai jam segini full gak tidur sama sekali. Lepas dari Semarang Tawang kayaknya sih pengen tidur lagi karena masih jamnya untuk tidur ya. So, cukup banyak yang turun, tapi banyak yang naik juga. Jadi, okupansinya bisa dibilang oke lah, ya. Rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek dari arah Jakarta masuk di stasiun Semarang Tawang. Jam 1:23.
jam 6:11 kereta Belambangan Express masuk di stasiun Karawang. Enak nih ya untuk warga Karawang, jadi makin ada pilihan lagi untuk naik kereta dari arah Banyuwangi, Jember, Surabaya, dan Semarang. Tambahan pilihan kereta Belambangan Express, dan jam nyampainya juga enak banget, jam 6:11. Jadi kalau misalnya ada yang mau masuk berangkat kerja, terus juga nggak pengen nyampainya pagian gitu ya, biar dijemputnya udah terang, nah, ini bisa jadi pilihan yang cocok untuk dipilih ya. Well, selamat pagi. Sekarang sudah jam 7 pagi tepat waktu Indonesia Barat. Posisi kita sudah di petak antara Klender Baru menuju Buaran, dan nanti kita akan turun di stasiun tujuan akhir di Pasar Senen. Sebenarnya rumahku tuh di Bekasi gitu ya. Tapi karena memang pengen coba namatin full trip sekalian Belambangan, jadi akhirnya turun Pasar Senen aja gitu. Dan tadi malam setelah lepas dari stasiun Semarang Tawang, iseng-iseng ngeliat di kursi eksekutif 3 ini ada yang kosong nggak ya gitu, biar tidurnya bisa lebih nyaman. Ternyata ada, dan akhirnya pindah ke kursi nomor 4C dan 4D. Ini full kosong kiri kanannya sepanjang Semarang sampai dengan akhir Pasar Senen ini. Jadi lebih enak tidurnya, lebih nyaman gitu, dan bisa bener-bener full tidur dari lepas Semarang, bangun-bangun itu di Cikampek tadi. Dan gue mau ngasih sedikit kesimpulan lah ya, setelah menjalani perjalanan 16 jam di kereta Belambangan Express ini. Gue sebelumnya pernah juga nyobain naik bis Gunung Harta, yang itu direct dari Bali. Secara jarak tempuh ya hampir mirip-mirip lah gitu ya. Dan waktu tempuhnya pun sebenarnya nggak jauh beda dibandingin sama kereta Belambangan Express ini. Waktu itu start dari Bali jam setengah 9 Wita, dan sampai di Bekasi itu jam 6 pagi gitu. Jadi sebenarnya secara waktu tempuh untuk kereta Belambangan Express ini masih nggak jauh beda sama perjalanan bis kalau hitungannya trafficnya lancar gitu ya. Tapi kalau secara kenyamanan, memang kereta Belambangan Express ini terutama untuk yang kelas eksekutif ya masih pakai kereta eksekutif yang belum baru banget, belum yang new generation. Jadi ya masih dalam tahap standar aja sih untuk kenyamanannya. Dengan harga tiket 775.000 untuk di kelas eksekutif, apakah worth it? Kalau untuk yang eksekutif mungkin gue agak mikir lagi ya untuk cobain. Tapi untuk yang ekonomi new generation bisa dibilang oke lah gitu ya, dengan harga 505.000. Lalu dia bisa dapat kereta new generation yang legroomnya lega, terus juga bisa di reclining, udah nggak mundur dari Banyuwangi ke Jakarta. Terutama untuk yang suka perjalanan jarak jauh pasti menyenangkan sih kayak gitu. Dan masalah kalau ditanya capek atau enggak, ya jujur-jujur aja capek gitu ya. Udah pasti capek, 16 jam perjalanan, gak mungkin kalau gue ngomong gak capek gitu. Tapi buat yang suka perjalanan, terutama suka naik kereta, ini puas banget sih. Ini puas banget, akan menikmati banyak pemandangan seru, banyak trek yang seru, terutama di rute Banyuwangi sampai Surabayanya. Kalau gue sih kayaknya saranin lebih enak untuk naik kereta ini tuh justru dari arah timur ya gitu ya. Dari arah timur ya, karena
dari Banyuwangi sampai dengan Jember, Probolinggo tuh view-nya oke banget sambil nikmatin sunset. Dan bener, ini adalah kereta dari sunset sampai dengan sunrise. Well, sebentar lagi kita akan masuk di stasiun Jatinegara. So, kita lanjutin sisa perjalanan ini ya. Di belakang adalah tiba di tujuan akhir perjalanan stasiun Pasar Senen. Bagi para pelanggan kereta api Belambangan, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri periksa dan titik bagi para barang Anda dan sama dengan tempat tinggal ataupun tukar di dalam kereta. Untuk akses turun dari kereta menuju stasiun berada di pintu sebelah kiri dari perjalanan kereta api Belambangan. Tapi kita kerjasama dengan tidak membuka pintu kereta sampai dan kereta api benar-benar berhenti di stasiun. Beberapa saat lagi perjalanan kereta api Belambangan akan tiba di stasiun Pasar Senen. Selamat datang. Jam 7:19 akhirnya sudah sampai di stasiun Pasar Senen. Sudah menamatkan kereta Belambangan Express dari Ketapang hingga Pasar Senen full trip. Dan pengalaman yang cukup memorable dan cukup menarik untuk diulang lagi. Tapi nanti mungkin untuk trip berikutnya akan cobain pakai yang ekonomi new generation-nya aja. Perjalanan sangat menyenangkan dan terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Kira-kira enaknya abis ini cobain kereta atau bis apa atau pesawat apa ya? Langsung aja komen di bawah. Jangan lupa klik subscribe dan like video ini. Thank you.